Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Waalaikumsalam Maulid, warahmatullahi moderator untuk mata kuliah kita hari ini, yaitu sistem programming. Hari ini yang mengisi materi kita sampai beberapa minggu ke depan adalah Bapak Abdul Yadi. Bapak Abdul Yadi ini adalah alumni kita. Oh, suaranya kurang jelas tadi ya. Cek 1, 2, 3. Iya ini sudah jelas nih suaranya. Ya, Salah halo tadi Pak, salah input mic. Speaker siapa? Speaker siapa? Enggak, speaker siapa? Oke, saya ulang kembali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan sistem programming. Yang akan mengisi mata kuliah kita selama beberapa minggu ke depan adalah Bapak Abdul Yadi. Bapak ini, sebentar ya Pak. Oke. Ada masih yang Kecilin aja. Nggak usah besar kali. Oke. Untuk awal ini saya persilakan Bapak Muhlidi untuk mungkin memberikan kata-kata sambutan sedikit supaya perkuliahan kita bisa berjalan lebih oke. Bapak Muhlidi dipersilahkan untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadiran Allah dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini sebenarnya bentuk dari, tapi mohon maaf dulu karena saya nggak bisa aktifkan kamera karena di rumah. Jadi ada sambil jalan-jalan juga sambil ngerjakan yang lain juga. Ini bentuk dari alumni kita kemudian share gitu ke mahasiswa. Ini bentuk pengabdian beliau ke kampus kita. Tentunya beliau tidak hanya praktisi sebenarnya, tapi lebih justru terkait dengan keilmuan menurut saya lebih dalam. Jadi keilmuan dan praktisi itu menyatu dalam satu karya nantinya. Dan tentunya menurut saya mahasiswa mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Karena kalau hanya sekedar menyimak saja, nanti takutnya tidak terbentuk kualitas pembelajarannya. Jadi yang kita harapkan dalam kegiatan ini terjadi komunikasi dua arah, baik sebagai narasumber dengan penerima sumber, itu hendaknya terjadi jalinan yang kemudian matching gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh sumber dan itu pula yang sampai kepada penerima gitu. Tentunya perlu cross check dan itu tidak dari sisi keilmuan, tapi juga dari sisi praktisnya yang bisa kita lihat. Nah, kompetensi 0,0 seperti kita diskusi dengan Bapak Pak Yadi, kompetensi dasar ini adalah merupakan
titik gitu, titik fondasi utama yang nantinya bagi kita sebagai bekal yang kemudian bisa mencapai kepada aplikatif yang saat ini. Apakah orang bercerita misalnya revolusi 4, nanti terkait dengan robotik, terkait dengan artificial intelligence dan segala macam, maka adik-adik mahasiswa akan lebih mudah untuk menyerapnya. Kenapa? Karena kompetensi 0,0 itu sudah terserap. Tapi kalau seandainya kita langsung bicara tentang AI, kita bicara tentang machine learning, kita bicara tentang kecerdasan dan seterusnya, dan bagaimana rekayasa perangkat lunak dan segala macamnya lah, tanpa kompetensi 0,0 itu sangat lemah sekali. Jadi ketika kita bekerja itu justru energinya banyak terbuang gitu. Karena setiap belajar yang lain dan kemudian belajar yang lain lagi, seperti seolah-olah kita mengejar fata morgana gitu. Sampai di titik itu, kemudian kita tidak menemukan apa-apa. Ya, saya sering diskusi dengan Kang Yadi juga. Kita karena lemahnya di kompetensi 0,0 itu akan memberikan dampak bahwa kita seolah-olah ngambil platform beberapa sumber gitu ya. Katakanlah misalnya di Python misalnya. Python ambil library ini, ngambil library ini, ambil library ini, terus jalan gitu. Begitu jalan kita udah bilang kita pakar gitu. Padahal kita belum apa-apa karena kita nggak ngerti sama sekali. Karena yang library-nya sendiri kita nggak ngerti juga. Nah, untuk itu tentunya kita belajar sama-sama lah. Saya juga belajar banyak dengan Kang Yadi juga. Jadi adik-adik mahasiswa fokus gitu dan perlu komunikasi dua arah yang saya sampaikan tadi, sehingga apa yang disampaikan sumber dan apa yang kita terima itu matching gitu. Mungkin itu dari saya, nanti takut nanti masalah inti juga jadi blur nanti kalau saya terlalu banyak bicara nanti. Jadi mungkin kita minta Kang Yadi, dan terima kasih ya Kang ya sudah bersama kita walaupun di malam-malam, mungkin di sisa bukan sisa sih, udah capek-capek di industri mungkin. Tadi kan cerita kita ada yang di industri, udah di pabrik gitu, malamnya malah bersama kita lagi. Di waktu istirahatnya beliau kita pakai gitu. Dan tentunya pengorbanan yang beliau korbankan untuk kita apresiasi dengan kesungguhan kita belajar. Ya, saya rasa begitu. Terima kasih atas kesempatan untuk diberikan waktu untuk berbicara sebentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Maulidi untuk kata sambutannya. Karena waktu malam kita agak singkat untuk hari ini, jadi kita langsung saja persilahkan Bapak Abdul Yadi untuk memberikan materi. Langsung saja saya persilakan untuk Bapak Abdul Yadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang berjumpa dengan rekan-rekan, lebih tepatnya adik-adik di kampus, karena saya juga sebetulnya berapa tahun yang lalu ya, sudah lama sekali ya, antara tahun 87 sampai 94 berada di tempat yang adik-adik semua sekarang berada ini, dengan kondisi yang tentunya masih zaman dulu ya, tidak fasilitasnya tidak semaju sekarang. Jadi saya dulu tahun 1987 masuk tahun pertama di fakultas, ketika itu masih Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, mengambil jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Nah, namun kemudian wisuda terlambat tahun 94, jadi 7 tahun gitu ya. Kalau humornya sih dapat gelar PhD
pernah hampir DO gitu ya. Itu dia, itu 7 tahun kuliah. Mengapa 7 tahun? Sebenarnya bukan karena permasalahan perkuliahan sih sebetulnya, tetapi lebih kepada pada saat itu umur masih muda, emosi bergejolak belum terkendali, dan ada protes dalam diri gitu ketika masuk tahun 3 mau tahun 4 ini kok merasa saya akan wisuda tahun depan tapi belum punya jati diri. Kalau saya lulus cepat 4 tahun, lantas ditanya orang, coba perkenalkan dirimu dan keahlianmu apa, saya masih bingung. Yaitu demikian juga dengan adik-adik sekarang. Bayangkan kalau misalnya kuliah 4 tahun wisuda, lantas ketika lulus ditanya, perkenalkan dirimu dan apa keahlianmu. Beranikah kita lalu menjawab dengan penuh percaya diri, misalnya saya ahli microcontroller begitu. Berani tidak ketika lulus begitu? Itu yang dulu saya risaukan ketika tahun ketiga masuk tahun keempat, saya belum berani menyebutkan diri ahli apa. Padahal ketika itu saya sudah banyak membuat eksperimen, misalnya di tahun ke-87, 89 akhir itu mencoba membuat keyboard versi sendiri, lalu membuat kartu lubang dan mikroprosesor untuk buka pintu tutup kantung menggunakan kartu lubang. Ada lagi yang pembangkit mikrohidro gitu, pembangkit pengendali pakai mikroprosesor. Sedemikian banyak yang dikerjakan masih belum membuat saya percaya diri. Masih ada unsur-unsur yang hilang, dan karena kritik itu maka menghilang dari kampus, mencari sisi-sisi yang hilang itu, dan jumpanya justru di pasar, di toko komputer. Jadi belajar di tempat servis komputer, di sanalah berjumpa dengan mentor di luar kampus gitu. Dan alhamdulillah si mentornya ini orang yang menyatu antara teori dan praktek. Beliau mahir praktek, tapi juga punya buku-buku referensi dalam bahasa Inggris yang lumayan banyak. Jadi mencari orang dengan perpaduan seperti itu amatlah sulit gitu. Dan saya beruntung berjumpa dengan orang seperti itu. Dan saya dipinjami buku, bahkan dipinjami komputer untuk dibawa pulang. Sehingga sampai lupa bahwa saya masih harus wisuda setahun lagi. Dan karena asik belajar di luar, akhirnya tahun ke-5 tidak wisuda, tahun ke-6 tidak wisuda. Baru tahun ke-7 teringat bahwa ini menjelang drop out kalau tidak lulus. Akhirnya segera saya selesaikan dan wisuda. Lantas, jadi 87 sampai 94 itu 7 tahun. Setelah wisuda baru merantau ke Batam, tempat domisili saya sekarang berada. Kemudian antara 94 sampai tahun 2000 itu bekerja di perusahaan multinasional. 2 tahun pertama di perusahaan Singapura, lalu 5 tahun berikutnya di perusahaan Amerika. Nah, ketika di perusahaan Amerika itulah gayung bersambut, karena selama di perusahaan Singapura itu minat saya terhadap sistem operasi pemrograman itu hanya bisa saya coba di komputer yang tersedia hanya hari Sabtu, karena hari-hari biasa dipakai untuk bekerja. Jadi hari Sabtu itu ada sebuah komputer di perusahaan yang kelihatannya tidak digunakan di hari libur Sabtu dan Minggu. Jadi Sabtu dan Minggu itu orang libur, saya masuk ke tempat kerja untuk belajar. Jadi urutan belajarnya itu bagi yang elektronika sebetulnya sangat beruntung. Dimulai dari elektronika, lalu digital gitu ya, lalu mikroprosesor, mikrocontroller, lalu baru masuk komputer. Sebetulnya itu jalur yang benar, beruntung yang elektronika ya, kalau bisa melewati jalur itu. Nah, kemudian begitu masuk ke dunia komputer, yang dipelajari pertama kali karena latar belakang saya dari mikroprosesor, yang pertama kali saya pelajari di komputer itu adalah bahasa assembler dulu namanya. Jadi pertama kali pegang komputer saya program pakai assembler, lalu meningkat kan karena merasa bahwa menggunakan assembler itu program yang saya buat hanya jalan di jenis prosesor yang sama. Kalau ada komputer baru, prosesornya baru, itu tidak jalan kalau saya buat program di assembler. Akhirnya cari yang lebih generik kan di atasnya. Sekali bikin program jalan di semua jenis prosesor. Akhirnya saya berjumpa dengan bahasa C gitu ya. Membuat bahasa C ternyata lebih mudah karena cukup sekali buat program, dikompil dan bisa jalan di banyak prosesor. Namun kemudian juga tidak hanya cukup di situ, karena untuk
keperluan yang lebih besar, terutama untuk front end kan. Ternyata kalau ada yang pernah belajar dibutuhkan namanya object oriented programming, tentu yang dipakai bukan bahasa C, menggunakan C++. Ada yang sudah belajar ini enggak, object oriented programming dari adik-adik mahasiswa? Kita santai aja, diskusi tidak usah terlalu tegang ya. Jadi sharing, bisa tanya jawab gitu. Apakah ada yang sudah belajar object oriented programming? Belum ya? Belum, Pak. Nanti kalau suatu saat belajar materi itu, saya sampai sekarang belum lihat sih ada yang ngajarkan object oriented programming dengan benar gitu, kritiknya sih. Termasuk di kampus kita juga sebetulnya. Kalau orang yang belajar object oriented programming yang benar ya, itu pada akhirnya nanti setelah dinyatakan lulus harus bisa menjawab sebuah pertanyaan dalam tanda petik yang filsafat gitu. Itu berarti sudah khatam object orientednya. Pertanyaannya adalah, ini untuk yang belajar object oriented programming dan ingin mengukur diri ya, apakah saya sudah dinyatakan berhasil belajar object oriented programming, itu apabila sudah bisa menjawab kapan harus abstrak, kapan harus konkret. Cuma pertanyaan itu. Jadi kalau saya bertanya kepada setiap orang, kepada mahasiswa, kepada programmer gitu, kepada bapak dosen dan yang lain, yang saya tanyakan itu, kapan harus konkret, kapan harus abstrak. Itu kunci, itu pertanyaan singkat yang bisa membedakan mana orang yang benar-benar paham object oriented dan bukan. Tapi oke, itu bukan, malam ini kita bukan cerita tentang itu. Tapi saya buat gambarannya dulu jangka panjang. Jadi akhirnya antara elektronika dan dunia komputer IT bagi saya itu bukan dunia yang terbelah. Hari ini kalau kita pergi ke lapangan, jumpa orang gitu ya, di pabrik dimanapun, seolah-olah ada dua dunia yang terpisah gitu. Dunianya elektronika, isinya itu orang-orang microcontroller, PLC gitu ya. Lalu dunia IT, isinya itu programmer web, pengatur infrastruktur jaringan begitu. Jadi orang yang di IT yang ngurus server database, yang bikin web gitu tidak mengerti tentang seluk-beluk elektronika, yang di dunia elektronika tidak mengerti tentang seluk-beluk IT gitu. Infrastruktur jaringan segala macam. Jadi ada sekat terbelah gitu. Jadi kalau saya share pengalaman pribadi sih, kalau kita belajar dengan benar itu hanya kontinum aja, garis lurus gitu. Semuanya akan berlanjut. Nah, baiklah. Jadi tujuan belajar kita, jadi saya baca di sini ya, malam ini pengantar, tadi perkenalan mentor ya. Grup peserta saya tadi secara umum bertanya, ini semester 3 dan semester 5 ya. Ada tidak yang dari semester lain? Kalau jurusan elektronika atau ada yang jurusan lain, listrik gitu? Elektronika semua, Pak. Elektronika ya. Ya. Ada Pak beberapa dari luar Pak, dari Iya. elektro juga Pak, yang iya. masuk dibagikan secara diam-diam. Ya. Ya nggak apa-apa, makin banyak yang belajar makin bagus. Ini ada anak robotik juga beberapa Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tujuan belajar kita sampai berapa pertemuan ini, 23 pertemuan. Itu jadi tujuan belajar kita adalah memahami yang disebut tadi kompetensi 0,0. Saya bahas dulu ya tentang tujuan belajar ya. Jadi setelah saya amati semua kegiatan yang berkait dengan komputer, kan misalnya rekayasa perangkat lunak, kemudian infrastruktur jaringan, apalagi ya, animasi itu masuk pemanfaatan komputer juga ya, pemanfaatan lah ya, dia kan juga memanfaatkan komputer. Apalagi ya yang lain, semua yang memanfaatkan komputer sebenarnya kan mencoba memberi solusi ya, atau problem solving kan, menyelesaikan persoalan menggunakan perangkat komputer kan, sebenarnya itu kan yang rekayasa perangkat lunak menjawab pertanyaan kebutuhan program menggunakan komputer.
Yang infrastruktur jaringan, menyambung-nyambung jaringan menggunakan komputer. Yang animasi membuat gambar, animasi bergerak menggunakan komputer. Semuanya itu sebenarnya berpusat pada hal yang sama, menggunakan komputer sebetulnya. Namun sangat disayangkan seringkali di dunia akademik itu di bypass. Kita langsung aja lompat ke problem solving tanpa tahu gitu, tanpa mengenal sumber daya komputernya itu apa gitu. Kalau kita pernah baca rujukan IT di internet itu namanya Romi Satriawahono ya, yang ilmukomputer.com itu sudah lama jadi rujukan. Beliau ada menulis mengkritik gaya belajar mahasiswa kita di Indonesia, judulnya gitu. Jadi menurut dia, beliau itu kan lulus dari Universitas Saitama di Jepang. Begitu datang mengajar di Indonesia menghadapi situasi yang berbeda. Ketika beliau di Jepang, semester 1 dan 2 itu sama sekali tidak berhadapan dengan komputer yang ada mouse-nya. Jadi semester pertama itu matematika diskrit dan statistik, kalaupun berjumpa komputer adalah terminal Unix gitu. Gak tahu adik-adik mahasiswa ini pernah dengar nggak terminal Unix gitu. Jadi berhadapan dengan layar hitam putih tanpa mouse, semua diketik gitu. Nah, di sanalah bekerja. Lalu yang dipelajari adalah bagaimana mengelola memori, mengelola input output. Persis materi kita malam ini yang saya berikan itu, mengelola memori, input output, prosesor, komunikasi antar proses. Dan yang pertama kali dibahas adalah sistem operasi gitu. Kalau di Indonesia semester pertama HTML gitu ya. Nah, itu gitu kan. Lalu pemrograman visual gitu isinya. Bagi saya itu berbalik-balik sebetulnya. Nanti kita akan menghadapi mata kuliah yang zigzag dan kita nanti bingung sendiri gitu nantinya. Dan juga membuang-buang waktu sebenarnya karena anak tangganya itu keliru. Kalau belajar anak tangga yang benar tadi itu seperti Pak Romi Satriawahono itu. Jadi semester 1 matematika, diskrit dan statistik, semester 2 menggali sistem operasi, mengenal memori segala macam, semester 3 baru dipisah sesuai keminatannya, ada yang ke robotik, ada yang ke rekayasa perangkat lunak, begitu, dan seterusnya. Jadi tujuan belajar kita adalah kita berusaha mengenal, bukan hanya mengenal ya, menggali lebih detail tentang sumber daya komputer. Sumber daya itu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat kerasnya ya ada memori, prosesor, input output, lalu perangkat lunaknya ya bagaimana mengatur ketiga tadi menggunakan fasilitas yang ada di sistem operasi gitu. Jadi pada tingkat sistem operasi kita latihannya. Jangan khawatir, saya tidak akan terlalu cepat memberi materi, jadi kalau misalnya nanti terlalu cepat, itu langsung saja katakan, oh ini terlalu cepat Pak, itu bisa diulangi atau bisa dilambatkan sedikit. Jadi satu hal yang perlu dihindari waktu belajar itu adalah, kalau bahasa anak mudanya jangan jaim gitu ya, jaga image. Kalau masih belum mengerti, bilang aja belum mengerti. Jadi lebih sharingnya lebih santai gitu. Kalau bila perlu buat minuman hangat sambil belajar, itu kan biar nyaman. Ya dibuat suasananya nyaman aja malam hari belajar, jangan dibuat tegang gitu. Jadi kita belajar sesuatu yang serius tapi dengan cara yang nyaman, yang rileks gitu, tidak tegang. Sehingga kalau ada kesulitan, jangan ragu bertanya gitu. Iya. Jadi nanti materinya akan diberikan satu persatu, tidak perlu cepat, yang penting mengerti dengan benar. Lalu materinya juga tidak sedetil apa yang ada di YouTube milik saya, yang kompetensi 0,0 itu sangat detil. Jadi materi yang saya beri di sini adalah materi yang tidak sedetil itu. Silahkan bagi yang mau detil lihat aja di YouTube. Tapi yang di YouTube itu baru tentang memori. Ada 15 video baru tentang pengelolaan memori. Sebetulnya ada 4 grup kan yang harus diselesaikan. Pengelolaan memori, input dan output, prosesor, lalu bagian keempat itu adalah komunikasi antar proses. Jadi seperti itu tujuan belajar. Jadi tujuan belajar kita mengenal sumber daya komputer. Mengapa itu penting gitu? Mengapa mengenal sumber daya komputer itu penting?
Saya tidak memberikan definisi, saya cuma share pengalaman saja. Saya wira swasta di bidang teknologi. Pelanggan saya pabrik, dan situasi di pabrik itu tidak seperti yang kita bayangkan kita jumpai di iklan-iklan gitu. Orang di sana tidak butuh aplikasi gadget, tidak butuh aplikasi jualan online. Tidak, yang dihadapin di industri di belakang layar itu adalah mesin-mesin yang bekerja yang dikendalikan komputer. Lalu di sana ada pertukaran data dan segalanya yang membutuhkan pemahaman yang benar, kalau dalam bahasa saya kompetensi 0,0. Dan persoalan di pabrik itu tidak bisa diduga. Jadi saya share pengalaman, ada satu kasus di pabrik yang coba diselesaikan oleh vendor. Vendor itu penyedia jasa ya, yang ditunjuk dari Jakarta. Lalu tim mereka itu menggunakan solusi standar. Ya kita kan sering dengar ya ada .NET, ada segala macam. Kalau yang PLC kemudian ada Factory Talk, segala macam namanya itu kan standar kan. Lalu kampus sering disertifikasi dengan itu kan. Datang Cisco disertifikasi gitu, pakai tool yang sudah disediakan. Ternyata di industri seringkali tool-tool itu tidak mengakomodir persoalan-persoalan yang di luar perkiraan begitu. Begitu ada kasus yang di luar perkiraan dan tidak bisa diselesaikan dengan perangkat standar itu, lalu si programmernya menyerah biasanya. Tuh, jadi kalau kompetensi 0,0 itu kita berada di balik perangkat. Jadi ada sebuah teknologi, kita harus berada di atasnya. Jadi perbedaan utama antara SMK dan D4 atau S1 adalah pada posisi kita menghadapi teknologi. Kalau di SMK, kita dilatih menggunakan perangkat. Itu kan? Jadi perangkat adalah di atas kita patuh pada cara mengoperasikan perangkat itu SMK gitu, atau coding menggunakan library yang ada itu SMK. Kalau sudah D4 S1 bahkan lebih tinggi di perguruan tinggi, posisi kita adalah, maaf ya, ada yang mengerti nggak kalau kata-kata meta gitu? Meta, mengerti nggak meta ya? Kalau kita lihat kan misalnya lihat gambar kan, file gambar kan ada metadata gitu ya. Kan ada segala sesuatu file kan ada isi, lalu ada juga metadatanya kan ya. Demikian pula teknologi. Jadi metadata yang saya maksud, kita bisa mengevaluasi teknologi gitu ya. Contoh kalau pernah dengar server database, ada yang pernah belajar database? Ada ya? Barangkali ada yang sudah, ada yang belum ya. Coba ya ini minta tolong ada yang menjawab. Yang sudah coba ada bisa menjawab yang sudah belajar. Ada Pak, ada. Ada ya. Baik. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, ini contoh. Kalau pelajaran database di SMK, kita belajar bagaimana misalnya insert, mengisi data ke database, bagaimana meng-create table. Sebatas itu menggunakan fasilitas yang ada di database. Tapi kalau sudah tingkat D4 S1 perguruan tinggi, itu meta namanya. Meta itu kita mengevaluasi. Misalnya apa keunggulannya MySQL dan apa kekurangannya. Lalu evaluasi yang lain, apa keunggulan PostgreSQL, apa kelemahannya. Lalu Oracle, apa keunggulan Oracle, apa kelemahannya. Lalu ada lagi Microsoft SQL Server, apa keunggulan dan apa kelemahannya. Jadi mahasiswa itu berbeda dengan siswa SMK. Kalau siswa SMK itu seperti dikungkung dalam perangkat gitu kan. Sedangkan mahasiswa berdiri bebas. Mahasiswa itu kan terkenal merdeka, berpikir kritis gitu, demo sana sini. Yang di demo jangan hanya kebijakan, cobalah mendemo teknologi gitu. Saya yakin kalau kita mengerti benar, setiap teknologi itu harus didemo. Demo dalam arti dikritik ya. Pasti ada kelemahannya teknologi itu. Dan kita pada posisi mengkritik kalau sudah di tingkat perguruan tinggi. Maka belajar segala sesuatu itu harus pada posisi meta. Sehingga nanti kalau misalnya contoh pelajaran database tadi, untuk kasus A,
Ini yang cocok database-nya taruhlah yang biasa orang pakai MySQL misalnya ya. Sedangkan untuk kasus B situasi demikian yang cocok PostgreSQL. Pada kasus lain yang cocok Oracle. Barangkali untuk kasus yang berbeda yang cocok adalah NoSQL. Barangkali ada yang pernah dengar nggak NoSQL? NoSQL. Itu kan ada yang database relasional dan ada yang NoSQL. Itu contoh kalau di dunia database. Kalau yang di dunia elektronika, ada yang coba-coba kan Arduino kan ya, mainan gitu kan ada ya. Ada yang pernah praktek pakai Arduino. Coba dikritik Arduino itu. Apa kelemahan Arduino? Itu mahasiswa namanya, bisa mengkritik teknologi. Dia tidak terkungkung di bawah teknologi. Lalu kalau memang Arduino punya masalah, ada nggak opsi lain selain Arduino yang lebih unggul? Saya kalau mengkritik perangkat Arduino itu kritik pertama saya Arduino itu single core. Hanya ada satu core sehingga hanya ada satu thread. Kalau pernah dengar THREAD, thread itu satu thread, tidak memungkinkan kita kerja paralel dalam prosesor. Contoh misalnya kalau kita mau buat thermal imaging kamera gitu ya, kamera yang dibawa ke sana kemari lalu orang itu kelihatan merah hijau gitu kan, ada suhunya. Itu kira-kira berapa kerja paralel yang dibutuhkan? Yang satu yang jelas dibutuhkan satu prosesor, satu core untuk terus-menerus memantau sensor panas berupa kamera. Lalu thread yang kedua, kerja paralel yang kedua adalah terus-menerus menerima permintaan data dari browser. Kalau si alat itu mau diakses lewat browser internet, berarti minimal 2 kerja paralel. Itu tidak mungkin diselesaikan oleh Arduino. Hanya lewat sesuatu yang lebih baik, misalnya ESP32 yang dual core. Bagaimana kalau lebih rumit lagi Pak dari itu? Dari Arduino ESP32 tidak mungkin lagi. Kita bisa ke Raspberry. Namun jangan pula mubazir, sudah pakai Raspberry, pakai pula Arduino gitu. Itu mubazir banget. Yang ngapain sudah pakai Raspberry masih digabung dengan Arduino. Ya gitu. Nah, bagaimana kemampuan itu diperoleh meta itu? Kelihatannya berat ya. Oh, kita disuruh belajar pusing-pusing. Tidak, kalau kita mengerti caranya, kita bisa sampai ke sana. Jadi kalau untuk di dunia komputer, supaya kita bisa mengkritik teknologi, apapun bidangnya ya, mau database, mau elektronik, bahkan mau ini loh, kalau yang suka memprogram web itu mengkritik framework, ada nggak yang suka bikin program web lalu menggunakan framework? Ada yang pakai Laravel, saya dengar ya, ada yang pakai jQuery. Ada nggak yang mengkritik itu, mendemo teknologi gitu? Di demo gitu, Laravel, kamu kok Laravel gitu sih? Ininya kurang bagus, hal ini kurang bagus, dikritik begitu. Saya sendiri termasuk orang yang mengkritik framework dan akhirnya membuat framework sendiri. Gitu. Jadi kalau ditanya kalau bikin aplikasi web pakai apa, saya pakai framework sendiri. Itu ceritanya, karena menggunakan framework yang sudah jadi, yang disebutin ada Laravel, ada Node.js, ada Angular, bagi saya kok ada yang nggak cocoknya gitu. Saya kritik tidak cocok, akhirnya saya buat sendiri gitu, berdasarkan kritik itu. Itu contoh, dan itu hanya bisa dimengerti kalau pertama kali kita menguasai tadi sumber daya komputer dalam kompetensi 0,0 itu, yaitu pertama yang jelas harus mengerti cara mengelola memori. Itu yang paling simpel ya. Misalnya kalau ada pertanyaan, kalau saya menjumlahkan 2 buah bilangan, 1 ditambah 1, gitu kan. Angka 1 tadi tentu diletakkan di memori komputer kan. Angka 1 tambah 2 misalnya sama dengan 3. Berarti ada angka 1 dan angka 2 yang ingin dijumlahkan. Kalau dalam komputer pasti kedua angka itu diletakkan di dalam memori. Saya sering bertanya pada programmer, untuk menyimpan angka 1 dalam memori perlu berapa byte? Nah itu. Ada nggak yang bertanya gitu tuh? Itu pertanyaan kritis, nalar kritis loh itu. Sebelum terlalu jauh ya berbicara tentang artificial intelligence yang paling sederhana aja. 1 tambah 2. Angka 1 diletakkan di memori, angka 2 diletakkan di memori. Angka 1 tadi perlu berapa byte? Nah, tidak cukup dengan itu. Kalau bilangannya di atas 255 berarti perlu 2 byte.
cara meletakkannya di memori gimana gitu. Ya sudah, misalnya contoh bilangan desimal lah kalau biner terlalu sulit. Misalnya saya punya angka 13, anggaplah desimal ya. Yang disimpan di memori itu angka satunya dulu baru 3, atau angka 3 dulu baru 1 gitu. Satuan dulu baru puluhan, puluhan dulu baru satuan gitu. Lalu seringkali tuh orang bertanya, mengapa sih repot-repot belajar itu gitu kan? Pasti bertanya, ngapain sih Pak belajar gitu? Repot-repot ngurusi penempatan data di memori mana duluan, satuan atau puluhan. Ada kasusnya. Ketika programmer mengabaikan urutan data itu, ada kasus yang sangat serius di pabrik loh, terjadi karena si programmer mengabaikan itu. Jadi ada sebuah peristiwa ketika data dialirkan dari mesin lewat jaringan masuk ke komputer, ke browser gitu kan. Data itu bilangan dalam urutan gitu. Misalnya angka 13 tadi kan. Lalu si programmer mengira bahwa angka yang diterima dulu ini puluhan. Angka terakhir adalah satuan dalam bayangan manusia. Jadi pasti data pertama puluhan diikuti satuan. Lalu angka kedua puluhan baru satuan. Angka itu diolah dan salah hasilnya. Lalu saya dipanggil ke perusahaan itu. Kenapa Pak data kami salah? Saya lihat begini. Coba kamu balik. Setiap angka yang datang diputar. Satuannya di luar diputar, angkanya diputar begitu. Sehingga angka yang datang pertama puluhan itu diletakkan di terakhir, yang angka berikutnya dijadikan satuan, di switch gitu, diputar. Ternyata datanya benar. Itu gara-gara karena tidak memahami peletakan data di memori komputer bisa menjadi persoalan serius di industri. Jadi itu pertama tentang pengelolaan memori ya. Yang kedua nanti tentang ini. Setelah pengelolaan memori, kompetensi 0,0 itu belajar input-output. Bagaimana komputer menerima lewat jalur input, bagaimana menyalurkan lewat output. Ya, lalu di dalam juga kita akan mengenal yang disebut dengan abstraksi. Ada yang paham tentang abstraksi nggak input-output? Saya ambil yang simpelnya aja lah ya. Jadi setelah memori kita input-output, saya ulas sedikit tentang abstraksi. Abstraksi itu artinya tidak berwujud. Misalnya seseorang mencari pasangan hidup kan. Dalam abstraksinya orang itu harus, kalau yang laki-laki pilihnya yang cantik, yang tinggi gitu kan. Orangnya siapa kan nggak tahu kan. Dia hanya pegang spek gitu, spesifikasi yang dipegang. Orangnya mana nggak tahu. Itu yang dimaksud dengan abstrak. Kita hanya pegang daftar keinginan, itu abstrak. Sedangkan wujudnya orangnya apa itu disebut konkret. Jadi yang konkretnya tidak tahu, yang dipegang adalah daftar keinginan, daftar spek. Pernah memikirkan nggak kalau mengoperasikan, kalau pengguna Windows kan rata-rata menggunakan Microsoft Office kan ya. Kalau kita membuat dokumen di Microsoft Word, lalu ngeprint gitu ya, printernya apa ya, Epson, kadang-kadang HP, kadang-kadang apa ya, yang banyak di beredar itu Epson, HP, Canon, apalah gitu, yang lain ya. Lalu membuka Microsoft Excel, lalu ngeprint gitu. Pertanyaannya, apakah menggerakkan si tinta, head tinta bolak-balik itu programnya ada di dalam Microsoft Word, itu ditanam di dalam Microsoft Word. Artinya di Microsoft Word ditanam program untuk menggerakkan bolak-balik headnya gitu kan. Nanti di Excel juga ditanam lagi kode untuk membolak-balik head gitu. Nanti di tempat lain juga begitu. Apakah begitu? Ataukah sebenarnya si Excel Word ini hanya pegang lapisan abstrak gitu, sebuah daftar keinginan si program ini. Misalnya si Word itu bagi si Microsoft Word dia hanya tahu dia butuh sebuah printer yang bisa menggambar dan berganti halaman. Demikian pula dengan Microsoft Excel, dia hanya butuh sebuah printer yang bisa menggambar dan berganti halaman. Itu namanya lapisan abstrak. Jadi kedua-dua program itu tidak butuh tahu, tidak perlu tahu bagaimana cara menggerakkan headnya. Dia hanya kenal lapisan abstrak. Dan itulah yang terjadi hari ini. Jadi program menjadi efisien karena tidak perlu menanamkan kode cara menggerakkan head bolak-balik maju mundur kertas di tiap-tiap program. Di tiap-tiap program itu cukup ada namanya abstrak. Sebuah printer yang bisa menggambar dan berganti halaman. Itulah yang ditanamkan kodenya di dalam Microsoft Word, Office gitu.
Lalu di mana wujud nyatanya, konkretnya itu? Konkret yang menggerak-gerakkan headnya itu. Itulah yang kemudian diletakkan di device driver gitu ya. Jadi device driver itu kalau kita install, disitulah konkretnya gitu. Sedangkan yang dipegang di Excel, Word itu hanya lapisan abstraknya gitu. Itulah gambaran bagaimana mengabstrakkan output kalau tujuannya memprint gitu ya. Kalau abstraksi untuk input, misalnya kita ngambil dari USB gitu deh, colokan USB lalu ada mouse, itu kan artinya si komputer menerima perintah dari input. Si komputer tidak perlu tahu bagaimana menghandle ini, ada cahaya LED merah gitu, nggak perlu tahu. Bagi komputer ada perangkat yang mengirimkan data gerakan geometris 2 dimensi gitu. Dan semuanya kita berbicara tentang lapisan abstrak kalau untuk input output. Kalau masih belum jelas tidak apa-apa karena ini ada sesinya tersendiri nanti belajar. Nanti yang ketiga setelah input output adalah prosesor ya. Jadi pengelolaan memori, input output dan abstraksinya, ketiga prosesor gitu ya. Nah, prosesor ini yang akan dibahas adalah cara kerja paralel gitu. Ada yang pernah berpikir nggak bagaimana cara download akselerator bekerja? Kalau kita ngedownload kan seringkali orang pakai download akselerator. Apa sih yang terjadi di belakangnya gitu? Dan nah sehingga muncul kerja paralel di dalam prosesor. Kerja paralel itu macam-macam. Ada yang disebut multithreading, ada yang ngerti multiproses. Kalau saya boleh meninjau balik ke database tadi, contohnya MySQL itu kan servernya satu, diakses beramai-ramai gitu, masuk data ke dalam sebuah server MySQL. Tentu untuk setiap klien yang masuk ke server harus ditangani terpisah, diisolasi satu klien dengan lainnya. Berarti di MySQL server itu ada kerja paralel dong di belakangnya, gitu kan? Demikian pula dengan PostgreSQL pasti di belakangnya paralel. Namun meskipun sama-sama paralel, kedua server database itu menempuh cara berbeda. MySQL menggunakan multi-thread, THREAD, barangkali yang pernah dengar ya, THREAD, multi-thread. Sedangkan Postgre menggunakan multi-proses. Gitu. Masing-masing ada pro dan kontranya. Itulah yang dimaksud dengan kerja paralel memanfaatkan prosesor. Jadi kalau misalnya kita sebagai mahasiswa lalu disuruh bikin program kan, dibelikan komputer yang 24 core, komputer mahal sampai 64 core diberikan yang mahal kan oleh perusahaan. Kami belikan harga ratusan juta yang core-nya banyak, silahkan buat program untuk mengolah data. Bagaimana kalau si programmer tidak mengerti cara membuat prosesor bekerja paralel. Diberikan core-nya 64 core, ternyata bikin prosesor, bikin program hanya satu core yang aktif, 63 yang lainnya tertidur. Itu bisa jadi. Akhirnya kita beli komputer mahal-mahal, pengolahan data tetap saja lambat begitu kan. Karena hanya kenal pemrograman satu core gitu. Itu yang disebut single thread. Seringkali demikian, dibelanja mahal-mahal beli perangkat, tapi karena tidak kenal dengan cara paralel prosesor, akhirnya mubazir, yang kerja hanya tetap satu prosesor, yang lainnya 63 prosesor tertidur. Nah, yang terakhir adalah komunikasi antar proses. Jadi tadi pertama memori, kedua input-output, ketiga prosesor dan paralelismenya, yang terakhir komunikasi antar proses. Yang dimaksud komunikasi antar proses itu sebuah program jalan, kemudian program kedua berjalan, tentu dalam ruangan terpisah ya, dalam dunia masing-masing, tapi tetap bisa bertukar data. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu disebut komunikasi antar proses. Jadi itulah materi belajar gitu. Ada pertanyaan tidak tentang materi-materi itu? Jadi temanya 4 saja, 4 materi itu akan dihadapi dalam minimum 23. Saya tidak tahu apakah cukup 23 pertemuan, kan tergantung kemampuan adik-adik mahasiswa menangkap materi. Tidak mungkin pula saya berikan terlalu cepat, nanti tidak ada maknanya ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Satu lagi kebutuhan perangkat.
kebutuhan perangkat tentu saja komputer, boleh desktop maupun laptop. Yang penting menggunakan sistem operasi Linux. Barangkali bertanya, kenapa Pak nggak pakai Windows gitu ya? Ya, jadi kalau Linux itu yang jelas pertama kita tidak melanggar lisensi. Kalau keuangan, apalagi adik-adik mahasiswa barangkali yang tidak cukup uang kan, masa sih membajak gitu kan ya. Iya kan tidak baik ya, mendingan pakai yang open source lah untuk belajar Linux gitu kan. Kemudian kedua yang jauh lebih penting, ini yang lebih penting selain masalah uang ya, masalah dana. Si open source itu terbuka kodenya. Jadi kodenya itu terbuka, kita bisa belajar. Saya sendiri termasuk orang yang banyak belajar dari open source. Jadi saya banyak terbantu dengan gaya programming. Gaya programming yang benar itu stylenya seperti apa sih gitu kan. Saya banyak belajar dari open source. Saya buka kodenya, saya pelajari, akhirnya banyak membantu meningkatkan kualitas kode program kita gitu kalau kita sering masuk ke open source karena semua kode terbuka. Kalau yang jaringan suka jaringan pernah nggak ngetik perintah ping gitu, PING ping gitu, ping lalu dilanjutkan nomor IP. Pernah tertarik nggak melihat ping itu apa isinya? Nggak pernah dikulik sih, Pak. Kalau di open source ada, bisa dilihat dalamnya, ping itu apa yang dilakukan di dalamnya. Nah ini saya share juga seorang penggagas open source namanya Richard Stallman, orang MIT, Massachusetts Institute Teknologi Amerika. Beliau pertama penggagas. Bagi beliau jangan sampai kita dikendalikan komputer. Bukan kita mengendalikan komputer. Contoh kita dikendalikan komputer ya, kita nginstal sistem operasi berbayar yang kode programnya tertutup. Close, berbayar kayak Windows kan tertutup ya, kita tidak boleh lihat kode programnya. Apa yang terjadi kalau diam-diam Windows itu melacak kegiatan kita di komputer? Setiap ketikan kita direkam, dikirim ke servernya Windows gitu tuh. Lalu semua dia mengoleksi data-data privat kita karena kita tidak bisa buka kode programnya. Bagaimana kalau di dalamnya lantas mengambil data privat kita satu persatu dikirim ke server mereka? Itu yang menjadi keresahan dari Richard Stallman. Akhirnya dia menggerakkan gerakan open source. Salah satunya adalah kode harus terbuka sehingga bisa dinilai kan, diteliti satu demi satu oleh komunitas open source seluruh dunia. Kalau ada satu bug atau satu cara mengambil data tanpa izin pemakai, itu akan rame-rame diperbaiki. Itu keuntungan menggunakan open source gitu. Jadi banyak, kalau kita misalnya, bayangin ya, kalau saya mau belajar C di Linux, saya cukup menginstal, mengetik, yang penting terhubung ke internet, satu baris perintah untuk menginstal compiler, dan sangat ringan, sudah selesai. Kalau di Windows, barangkali kita harus ngedownload. Kalau yang pakai Visual Studio kan paketnya lumayan besar ya. Ada lagi yang DevCpp itu rasanya kok berat sekali. Bagi pengguna Linux, sekelas DevCpp itu udah berat tuh. Bagi orang Linux itu kok berat banget kayak gitu. Iya. Jadi itulah, kemudian juga kalau kita lirik ke latar belakangnya zaman dulu, masa lampau gitu kan. Dulu kan ada dua kubu. DOS itu Disk Operating System dengan Unix ya. Dulu itu dua, sayangnya yang masuk ke Indonesia mayoritas yang disk operating system DOS-nya Microsoft. Ketika zaman itu belum ada Windows, antara DOS dan Unix itu kualitasnya bagaikan bumi dan langit. DOS dan Unix itu. DOS tidak punya dukungan jaringan. Kalau mau pasang jaringan di atas DOS harus install perangkat lain gitu ya. Sedangkan di Unix by default apa adanya sudah mendukung jaringan. Kemudian untuk multitasking, multithreading, Unix sudah ada, DOS ketika itu belum, harus pasang komponen software baru. Kemudian yang lain, security yang lebih penting. Dulu DOS belum mengenal security yang baik. Sedangkan di Unix dari dulu dikenal sebagai sistem operasi yang security-nya sangat baik. Meskipun sama-sama kedua-dua itu sama-sama ngetik layar hitam putih ketika itu. Lalu DOS menjadi Windows dengan layar grafis seperti sekarang. Unix itu lantas menjadi Linux gitu. Dunianya begitu dulu. Lalu Mac OS Macintosh itu, Mac OS itu
satu keluarga dengan Linux itu di belakangnya. Ada juga Sun Solaris yang sekarang sudah gak kedengar, itu juga satu keluarga dengan Unix. Jadi DOS dan Windows itu dalam keluarga tersendiri gitu dari awalnya itu. Dan bagi saya sih dengan mewarisi keunggulan Unix tadi, akhirnya saya lebih suka menggunakan Linux sampai sekarang. Saya pengguna Linux setiap hari kerja tuh. Iya. Ya seperti itu, jadi kebutuhan perangkat adalah sistem operasi. Silakan aja kalau sekarang kan Windows sudah ada WSL. Banyak yang pakai WSL ya. WSL itu sebenarnya adalah teknologi di belakangnya bagi yang sudah kenal adalah kontainer namanya. Kontainer itu kalau di dunia Linux sudah biasa, lalu diadopsi di Windows, kontainer itu diisi Ubuntu ya, WSL itu. WSL itu kalau tidak salah Ubuntu distronya. Dan mengapa ada Linux di dalam Windows? Karena si Chief Executive Officer atau Chief Technical Officer, saya lupa, Chief Executive Officer-nya itu Satya Nadella ya, orang India ya. Dan dia itu akrab dengan open source. Dari Steve Ballmer pindah ke Satya Nadella. Satya Nadella orang yang terbuka dengan open source, masuklah Linux ke dalam Windows akhirnya kan sekarang ada WSL itu gitu. Nah seperti itu. Lalu perangkat lain yang dibutuhkan sebenarnya saya dalam buku sistem programming ada saya berikan ke Pak WD3 juga, itu ada halaman tertentu yang kalau mau sih ini merakit ini ada semacam kayak gini nih. Kelihatan nggak ya kayak gini nih? Kabur ya. Efek Seperti blurnya matiin, ini. Pak. Ya? Efek blur di Zoom Bapak dimatiin. Oh mungkin ya, coba sini. Saya, mana dia? Stop video, efek video setting. Adjust low light mati, lalu di mana blur ya? Adjust Di background efek, Pak. background virtual background non. Oke, saya pasang non. Nah, baru hilang, Pak. Ini ya. Nah, iya tuh. Nah, ini nih tuh, seperti ini nih. Ini adalah DB25 yang kalau komputer zaman dulu biasa dipakai untuk menyambung printer paralel ya, DB25. Nggak tahu masih ada yang jual nggak nih? Namanya DB25, pinnya pin jantan begini nih. Dan saya solder belakangnya dengan PCB yang ya namanya kerjaan tangan kurang rapi ya. Ini ada LED gitu, ada 8 buah LED. Dan ini ada IC digital untuk latch. LATCH latch gitu. IC digital murah, waktu itu saya beli di bawah 10.000 nih satu IC-nya. Kemudian ini karena DB25 dan ini kabel ini. Karena laptop atau komputer zaman sekarang ini jarang yang punya parallel port yang ada USB, jadi saya beli ini konektor antara USB untuk ke printer paralel. Jadi ini sebenarnya untuk printer. Cuma kendalanya kalau printer itu, kalau dalam bahasa elektronik itu sinyal yang dikirimkan kan per byte ya, 8 kabel ya, 1 byte kan. 1 byte kan 8 jalur, ada 8 jalur paralel. Yang jadi persoalan itu kalau printer itu di strobe gitu. Jadi kalau mengirimkan sinyal high gitu, 1 pin dari 5 volt dikirim, dia bukan 5 volt terus. Dia di strobe, 5 volt di strobe, baru dia turun ke 0. Jadi sinyalnya berupa pulsa. Pulsa-pulsa pendek itu denyut gitu. Jadi 0, 5 volt, segera balik ke 0 lagi gitu. Bukan 5 volt terus gitu, bukan. Akibatnya kita kalau kirim data ke lampu, lampu ini nyaris tidak kelihatan karena berkedip dengan terlalu cepat. Akhirnya dibutuhkan IC digital sederhana ini untuk latch saja, latch mengunci. Ini gunanya buat apa? Jadi kedua ini ya, kedua perangkat ini saya sambung begitu, saya sambung gitu kan, masuk. Nah, udah masuk ini kan, ada lampu. Ini saya masukkan ke dalam USB. Lalu dari program komputer saya bisa kirimkan misalnya huruf A, bukan string A ya, huruf A gitu kan, ada kode ASCII-nya tuh. Kalau huruf A saya kirim ke lampu, yang nyala lampu apa gitu. Di sini akan menyala lampu sesuai kode ASCII gitu. Kalau kode ASCII dibinarkan itu akan sesuai. Jadi lumayan untuk membantu kita memahami byte gitu.
byte itu apa dan apakah byte itu hayalan gitu. Bagaimana byte dipelajari secara nyata, jangan dihayalkan gitu. Kalau saya lebih awal itu byte, bagaimana mengerti byte tanpa harus berhayal gitu. Salah satunya saya pakai alat ini. Saya buat angka 1, saya kirim ternyata padam, nyala gitu. Artinya yang nyala itu kan LSB kan ya, least significant bit, bit yang paling kurang bernilai satuan. Kalau yang paling kanan kan MSB. Saya kirimkan bilangan 200, yang nyala yang mana gitu. Lalu tidak hanya bilangan, saya kirimkan karakter Z gitu. Karakter Z itu apa? Yang muncul kode ASCII di sini. Lalu tidak hanya begitu, akhirnya iseng kan, bagaimana kalau bikin lampu muter-muter, lampu berputar gitu di sini. Ya, akhirnya banyak kreasi yang muncul dengan hanya alat ini gitu. Dan bagi adik-adik yang nanti mengajar, kalau sempat mengajarkan ke generasi muda tentang coding itu, mereka kan belum bisa berpikir abstrak, kan harus nyata. Ngajarin byte ke anak-anak SMP itu sulit loh itu. Mereka tidak akan mengerti dengan yang abstrak itu. Kalau dinyalakan dengan lampu itu mengerti. Byte itu ini loh, yang ini bit nilai tertinggi, yang ini bit nilai terendah. Angka 1 itu ternyata 00001 gitu lampu sih. Itu. Nanti bisa saya share itu aja dokumennya. Jadi saya punya dokumen sekitar 300 halaman itu berisi materi pelatihan untuk pabrik. Jadi kompetensi 0,0 itu sudah lama. Dulu pertama kali saya susun materi belajar untuk pabrik sekitar 300 halaman. Namun karena disusun dalam waktu yang tergesa-gesa, karena besok training malamnya dibuat gitu berangsur-angsur materinya itu. Akhirnya penjelasannya masih kurang detail, masih harus dijelaskan begini kurang detail. Kalau dibuat detail barangkali sekitar 700 halaman intinya itu. Kalau dibuat detailnya betul. Jadi itu saja untuk intro yang malam ini. Silakan kita berikutnya tanya jawab saja dulu ya. Kan banyak yang ini ya, ada yang belum ke bagian komputer ya. Tadi pesannya ini kita tidak praktek dulu. Tanya jawab dulu. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya, tanya jawab. Jadi tidak usah tegang, jangan jaim gitu ya. Tidak usah tegang, terbuka. Ini acara sharing antara kakak dan adik karena posisi saya sebagai alumni kan kakak kelas ya. Bukan sebagai dosen tapi sebagai kakak kelas alumni gitu kepada adik-adiknya di kampus. Pak, boleh nanya, Pak? Iya. Untuk instalasi Linux-nya, Iya. kami dual boot kan di komputer kami apa pakai VirtualBox saya bisa, Pak? Kalau RAM-nya 4 GB ke atas, VirtualBox bisa. Boleh untuk berarti. yang tidak ada WSL ya. Oke, Pak. Kalau mengerti cara installnya sih, yang tidak merusak Windows, kalau yang sudah paham partisi, dual boot juga bisa. Tapi kalau yang khawatir ada kerusakan di Windows, tidak paham partisi, VirtualBox, cuma itu tadi, kalau RAM-nya 4 GB ke bawah jadi lambat semua. Iya, Pak. Iya. Soalnya main game, Pak, di Windows, Pak. Oh, iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Saya Rais Pak. Ada yang mau saya tanyakan Pak. Jadi segala rasanya yang pernah jumpa dulu ya, yang bersama grup Abu Lidi. Iya, dari suaranya saya kenal. Iya. Ya Rais. Iya, ya. Ya. Jadi segala hal yang berkaitan, maksud saya yang berkaitan dengan komputer, misalnya software ataupun hardware ataupun perangkat-perangkat yang terhubung langsung dengan komputer, ketika kita mengkaji itu kita kaitkan dengan kompetensi 0.0 gitu Pak, untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dan kekurangannya gitu Pak. Ya benar. Ya itu benar. Jadi pengalaman saya ketika berhadapan dengan perangkat yang dihubungkan dengan komputer, itu memang kita harus kenal dengan 0,0. Karena semua aspeknya itu dikaitkan dengan 0.0 itu. Iya. Database-nya juga kita kaitkan dengan 0.0 gitu. Meskipun nantinya bahasa program yang dipakai bukan C misalnya, itu tetap pemahaman kita tentang 0,0 yang dilatih dengan C
itu membantu kita mengerti, taruhlah pakai Python, pakai yang lebih tinggi, bahkan JavaScript web ya, dunia web itu. Itu kalau kita paham 0,0 dengan bahasa C, kita akan ngerti web gitu. Misalnya gini, kalau yang suka mainan web ya, bukan mengapa, JavaScript itu multi thread apa single thread? Coba saya tanya gitu tuh. Saya pelajari pemrograman web dari sudut kompetensi 0,0, pertanyaan pertama JavaScript engine yang ada di web. Itu kan sekarang kan semua JavaScript ya. Itu multi thread atau single thread tuh itu. Itu ada konsekuensinya dengan gaya programming kita. Ketika saya bikin program di JavaScript, saya kalau sadar bahwa ini single thread, itu akan beda cara programnya kalau saya tidak yakin ini single thread atau multi thread. Ada konsekuensi itu. Jadi pemrograman web pun demikian gitu. Taruhlah katanya, ngapain saya belajar sih kompetensi 0,0 saya memprogram web kok. Nah, hati-hati dulu. Hati-hati, JavaScript itu di belakangnya, engine-nya itu ada yang disebut dengan event queue. EVENT event gitu kan. QW, antrian event. Programmer web yang ngerti event queue akan dengan fasih mengerti gitu. Tidak selamanya urutan program ABCD itu yang dikerjakan di engine JavaScript itu ya ABCD. Kadang-kadang ada yang di skip, dilompat karena tadi permasalahan dengan event queue dan akibat dari konsekuensi JavaScript itu single thread loh itu. Jadi sebenarnya pemrograman web itu kalau dibahas dalam dengan kompetensi 0 itu akan menarik tuh itu. Bukan hanya coding-coding HTML, CSS, bukan gitu persoalannya. Atau dunia sekarang semua banyak pakai Python. Pakai Python itu kalau orang yang tidak paham dengan 0,0 itu hanya mengerti sintaks, tidak ngerti bisa ke dalamnya. Lalu yang jadi persoalan lebih serius, kita programmer tidak bisa mengkritik Python. Contoh ya, Linux itu kan pakai C kernelnya dari dulu. Pakai bahasa C Linux itu. Lalu karena orang-orang di Linux itu orang yang ngerti dalam dengan kompetensi 0,0, mereka mengkritik bahasa C loh itu. Bahasa C itu mereka kritik. Ada sisi-sisi lemahnya bahasa C, sehingga mereka hari-hari akhir ini sedang berpikir pelan-pelan memilih bahasa kedua selain bahasa C. Yang ditemukan adalah bahasa Rust, RUST gitu. RUST itu Rust, itu saya baca memang ada kelebihannya dibanding C. C itu pada titik-titik tertentu ada kelemahannya yang ditutupi dengan Rust, RUST namanya. Namun belajar Rust itu ada catatan di situ. Tidak cocok untuk pemula Rust itu. Gitu. Rust itu bahasanya lebih rumit daripada C, cuma sesuatu yang lebih rumit pasti ada keunggulan gitu. Itu ceritanya tuh. Akhirnya Linus Torvalds sebagai bapak yang pegang kernel Linux mulai buka pintu. Silahkan Rust masuk sebagai bahasa kedua selain bahasa C. Jadi dunia programming benar kata Rais tadi. Kita memang mesti mengerti tadi materi-materi kompetensi 0,0 itu meskipun nanti bahasa yang dipakai berbeda, tapi prinsip-prinsip dasar yang dibawa dari pelajaran bahasa C itu sangat menolong nantinya. Ya terima kasih, itu aja bahasanya. Nah saya share juga lah kalau belum ada yang nanya. Pernah nggak terpikir begini, kalau setiap kita memprint, kalau printernya standar kan, misalnya Epson, HP, Hewlett Packard, Canon, biasanya sudah ada drivernya di Windows kan. Windows itu bawaan Windows itu sudah nyediain driver untuk printer-printer yang banyak digunakan kan. Tapi kalau kita beli printer baru yang belum ada drivernya di Windows, katakanlah Windows ya pemakai Windows, apa sih yang kita lakukan pertama kali? Pasti nanya drivernya kan, mana CD drivernya gitu, atau ke download di mana drivernya kan, lalu drivernya tuh diinstal, baru bisa ngeprint.
Sekarang pertanyaannya nih, kalau ada orang minta dibuatkan program, bisa nggak ngeprint tanpa driver? Berani nggak ambil? Yang suka membuat permintaan itu biasanya perusahaan Jepang. Karena orang Jepang selalu minta efisien. Selalu minta bisa nggak tanpa driver gitu. Nah, kalau diberi pekerjaan seperti itu berani nggak ngambil tuh, ngeprint tanpa driver. Kalau orang yang sudah mengerti 0,0, jawabannya bisa. Itu syaratnya mengerti dulu kompetensi 0,0, maka segala hal itu transparan ya. Jadi macam kita sinar X gitu, X-ray kan. Itu kelihatan dalamnya tulang-tulangnya tuh kelihatan gitu. Yang saya alami setelah mempelajari kompetensi 0,0 itu segala sesuatu seperti saya melihat itu X-ray gitu. Kok transparan ya? Saya melihat sistem operasi jalan di depan saya, mesin gitu kan. Saya terasa seperti melihat tulang-tulang ke dalamnya tuh kelihatan gitu. Oh ini jalannya ke sini, lewatnya sini. Seperti saya melihat itu hasil ronsen gitu. Itu keuntungannya kalau mengerti kompetensi 0,0. Nah, proyek semacam itu saya sudah selesaikan sekitar 3 tahun lalu. Jadi ada sebuah server database open source, saya buat modul dalam bahasa C. Lalu bahasa C itu saya daftarkan sebagai prosedur di server database. Dan bahasa C itu pengganti driver untuk printer yang terhubung lewat jaringan wireless. Jadi kalau saya mau ngeprint, ini yang unik, saya cukup masuk login ke server database, lalu saya jalankan perintah select. Biasanya yang belajar database, select itu untuk mengambil data ya, select ya, ada select. Sekarang select itu saya beri makna baru. Ya kan boleh kan, namanya kita berdiri di atas teknologi, bukan SMK kan. Kalau sarjana kan meta, kita berada di atas teknologi. Kalau menurut siswa SMK itu select hanya bisa untuk mengut data, saya yang sudah S1 boleh dong mengatakan saya beri makna baru terhadap select. Jadi select spasi ngeprint gitu. Dalam kurung, print dalam kurung, nomor alamat IP printer, koma, dan data yang mau di print. Cukup itu. Jadi saya masuk ke database select print dalam kurung IP printer sekian, koma, data yang di print ini. Enter. Maka mengeprintlah dia ke printer yang lewat jaringan itu tanpa driver. Terbayang nggak itu memberi makna baru pada select gitu. Itu. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan inovasi ya yang akan bermunculan di kepala kita manakala kompetensi 0,0 dimengerti dengan benar gitu. Ya. Dan saya juga pesan ke Muhammad Hafiz sebagai orang yang menghubungi saya. Harapan saya kalau tahun ini kita belajar kompetensi 0,0, harusnya sih tahun depan harus ada yang finalis Indonesia ICT Award itu. Amin, amin Pak, amin. Harusnya sih. Sehingga ada penerus saya. Saya dulu Merit Award ya. Merit Award artinya juara 2 Indonesia ICT Award tahun 2012. Di 2013-nya justru dapat gold di ASEAN ICT Award. Nah, cuma kan tidak ada dari alumni, adik-adik penerusnya gitu kan. Mudah-mudahan dari kelompok yang belajar ini adalah penerusnya gitu kan. Iya. Amin ya Allah. Semoga bisa Pak. Iya. Jadi saya perlu bangkitkan lagi karena kebanyakan kita dari Sumatera Barat kan. Saya sebagai orang yang di luar Sumatera Barat, satu hal yang saya amati ketika zaman Pujangga Baru itu kan beberapa sastrawan, bukan beberapa, didominasi dari sastrawan dari Sumatera Barat gitu kan. Kalau kemudian kita mengenal Buya Hamka dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk gitu ya. Lalu siapa lagi tuh? A.A. Nafis, robohnya surau kami, kalau pernah dengar itu. Marah Rusli, Siti Nurbaya, lalu Selasih, lalu Tan Malaka jangan dilupakan dengan bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika. Itu orang-orang yang sangat cerah dalam pemikiran begitu, dan mereka kalibernya bukan daerah, tapi kalau tidak nasional itu mereka mainnya sudah Asia dan dunia gitu.
Jadi sebenarnya adik-adik ini mewarisi gen unggul sebetulnya. Ah, itu manfaatkan, muncullah sekarang inovasinya di bidang teknologi gitu. Adik-adik ini punya bakat yang diwarisi dari leluhur yang punya kiprah bukan di daerah tapi sudah nasional internasional. Nah, mari dibangkitkan gen itu sehingga di bidang teknologi lah kita mulai satu persatu naik dari nasional, pelan-pelan ASEAN atau Asia Pasifik itu. Jadi cita-cita itu diletakkan tinggi gitu. Iya. Ulang di nomor D41. Silakan yang lain itu kalau ada pertanyaan ya. Apakah ada yang mau bertanya? Ulang. Kita nanti sampai jam berapa ya? Sekarang sudah setengah 10, sampai jam 10 lah ya. Silakan bertanya lagi yang lain tuh. Pak, ada saya bertanya lagi, Pak. Iya, iya. Saya kan kebetulan jadi proktor nih, Pak, untuk ujian ANBK. Apa itu proktor? Apa tadi? Proktor nih, pokoknya ANBK itu asesmen nasional, Pak. Jadi Oh, sekolah itu di asesmen untuk dinilai ulang akreditasi sekolahnya. Nah, oh, ujiannya itu ada semi online pakai server virtual dan iya. servernya itu isinya Windows Server, Pak. Oh, Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa aplikasi rata-rata yang kita pakai di Indonesia ini nggak ada yang basisnya servernya itu Linux, Pak. Malah oh ke iya. Windows semua larinya, Pak. Iya, baik. Sedangkan Iya, iya. untuk aplikasi kliennya saja, itu pas di copy ke Windows-nya juga, kedetek virus juga. Nah, kayak Iya. gitulah, Pak. Iya. Ya kalau memang agak aneh ya kalau kita bicara internasional itu justru untuk server sebenarnya kebanyakan Linux loh itu. Iya, kalau di dunia ya bukan di Indonesia secara global itu jumlah server yang sistem operasinya Linux bukan desktop ya, bukan laptop tapi server ya. Khusus untuk server itu mayoritas Linux sebetulnya. Jarang yang Windows. Saya tidak tahu kalau di Indonesia lantas Windows barangkali karena ini pengadaan. Biasanya kalau pengadaan kan dengan vendor dalam negeri gitu ya. Lalu vendor dalam negerinya itu yang dikuasai teknologinya Microsoft Windows gitu. Belum paham dengan Linux bisa jadi. Saya sendiri pernah tapi ini di luar itu ya. Ada sekolah yang ujian nasional juga penerimaan siswa baru pakai servernya sewa VPS, virtual private server. Jadi soal-soal ujiannya dikelola sendiri di sekolah, cuma menyewa virtual private server. Lalu itu dari sekolahnya mengatakan ketika hari ujian itu server tiba-tiba tidak bisa diakses. Menurut dari pengelolanya sih mendapatkan denial di DOS itu. Oh ya, di DOS serangan. Ya, denial of service itu. Iya. Iya. Di DOS itu. Lalu dia nanya ke saya gimana cara ngatasinya Pak gitu. Saya bilang waktu itu spontan yang muncul di kepala saya, kenapa tidak dibuat VPN gitu kan. Kalau Linux kan ada Open VPN. Lalu semua soal-soal diaksesnya lewat tunnel VPN aja gitu kan dengan syarat siswa yang ujian tidak bocor-bocorin itunya sertifikat VPN-nya gitu. Jadi hanya orang yang punya sertifikat VPN yang bisa masuk ujian gitu kan. Tapi juga orang banyak belum paham, apalagi di Linux, misalnya gimana sih pasang Open VPN. Satu hal lagi nih baru saya ingat nih. Seringkali kita bicara IoT kan, Internet of Things. Lalu biasanya mahasiswa demo nih, ini alat, katanya ini komputer. Apa yang digerakkan di sini responnya muncul di komputer. Tapi yang saya lihat antara alat dan komputer itu dalam jaringan lokal kan. Iya benar Pak. Iya. Padahal judulnya Internet of Things, namanya internet itu bukan jaringan lokal. Harusnya bisa diakses dari luar kan Pak, dari jauh. Lalu waktu saya tanya kalau ada permintaan diakses bukan dalam jaringan lokal, solusinya apa gitu.
Ya rata-rata ya belum mengerti sih karena kan memang banyak latihannya di jaringan lokal. Ya. Tapi dengan nanti mengerti kompetensi 0,0 karena salah satu materinya kan komunikasi antar proses itu membahas saluran TCP itu. Iya, Pak, ada Saluran TCP IP itu ada belajar tentang itu. CPIP. Iya, lewat bahasa C lalu lewat sudut pandang 0,0 gitu angle-nya itu akan beda loh. Kita akan mengerti sesuatu yang berbeda. Baik, Pak. Makasih. Iya. Iya, jadi kalau mengapa banyak window ya barangkali si perjanjian kan, ada juga yang kampus selalu bekerja sama dengan Microsoft kan ada. Tentu sama Microsoft dilarang dong install yang lain di servernya pasti tuh. Iya, Pak. Perjanjian tuh. Nah, kalau di luar negeri sih untuk layanan publik pemerintahan gitu ya. Yang dananya biasanya itu tarik-tarikan ya. Untuk masyarakat atau untuk bayar si Microsoft gitu kan. Kalau publik kan tidak ngambil untung ya. Sekolah atau pemerintahan kan tidak mengambil untung seharusnya kan. Sehingga dananya biasanya terbatas kan. Tidak semewah kalau di perusahaan. Semestinya sih yang dipasang open source loh. Iya, Pak. Sehingga dana tidak dipotong untuk bayar lisensi. Makanya kalau di Jerman di mana tuh katanya sih kalau layanan publik tuh pakainya Linux gitu. Karena anggarannya biar bisa penuh untuk melayani masyarakat, tidak dipotong untuk apa namanya si Microsoft. Berarti Gitu. benar-benar, Pak. Iya. Kampus mestinya sih ya ke open source kan, gitu. Apalagi kreativitas mahasiswanya bisa lebih bebas di situ. Iya. Itu ada lagi yang tanya yang lain tuh. Ada yang mau bertanya? Oh. Jadi untuk pertemuan besok, Pak, semua harus sudah menginstal Linux, Pak ya? Ya, kalaupun belum, paling tidak misalnya satu komputer berdua itu kan bisa juga kan. Kalaupun belum punya kan bisa satu berdua bisa sambil diskusi berdua tuh di satu komputer. Iya. Jadi minggu depan itu materinya tentang ini, tentang directory dan file, mengenal itu dulu karena biasanya kan para pengguna Windows karena mengertinya drive kan. C, drive D, di Linux tidak ada drive itu. Tidak ada drive C, tidak ada drive D. Itu mengenal lingkungannya dulu kan. Pak, nanya lagi, Pak, untuk eh, apa namanya Linux-nya, apakah bebas digunakan, boleh pakai Debian, Ubuntu, atau dibatasi satu anu aja, Pak, satu kernelnya, Pak? Oh, bebas sih, menurut saya sih bebas, distro iya. Distronya bebas. Bebas. Iya, yang penting ada GCC compiler, tapi itu GCC di semua distro ada. Namanya compilernya kan GCC, GNU C compiler, GNU C compiler. Iya, nanti kan semua programnya di-compile menggunakan GNU. Jadi sebenarnya ini kita latihan ini bukan latihan bahasa sih. Bahasa itu hanya tool, hanya perangkat. Saya sendiri tidak hafal perintahnya tuh. Saya masih harus cari dokumen gitu. Yang kita pelajari itu mengelola sumber daya tadi, memori, input, output, prosesor. Jadi bukan belajar bahasa sih sebetulnya. Belajar mengelola sumber daya, alatnya bahasa sih gitu. Oke, kira-kira ada yang saya mau ditanyakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain? Kalau tidak ada, rasanya kita bisa cukupkan pertemuan kali ini. Lalu, Pak, berarti besok kita Jumat malam? Iya, Jumat malam. Oke, bisa ya, Pak ya? Iya. Sekitar jam 8 juga kita mulai besok, Pak. Baik, saya rasa tidak ada yang mau bertanya lagi. Untuk itu, saya cukupkan pertemuan kita kali ini dengan Bapak Abdul. Jumat malam besok kita akan melakukan pertemuan lagi yang kedua.
diharapkan di pertemuan besok sudah mulai menginstal Linux-nya. Untuk distronya bebas kata Bapak tadi, yang penting Ya. ada compiler C-nya di dalamnya. Iya. Yang penting laptopnya terhubung ke internet gitu aja. Oke, Pak. Jadi kalau ada utility yang kurang bisa Tinggal diinstal. install aja Pak ya paketnya Pak ya. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Bapak Abdul. Saya langsung saja end meeting ini. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.